Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Ananda dengan NIM 60201244026. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertama di mata kuliah Matematika Distrik, yaitu dengan materi logika proposisi. Logika proposisi merupakan salah satu cabang dari logika yang khusus mempelajari proposisi, yaitu pernyataan yang memiliki nilai kebenaran, baik itu berupa benar atau true maupun salah atau false. Proposisi ini bisa berupa kalimat sederhana maupun kalimat majemuk yang menggabungkan beberapa proposisi dengan menggunakan operasi logika. Selanjutnya yaitu tabel kebenaran. Tabel kebenaran merupakan salah satu komponen esensial dalam memahami logika matematika. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi apakah proposisi logika dalam pembahasan matematika valid atau tidak. Tabel ini juga berfungsi untuk menganalisis hubungan antara pernyataan tertentu beserta nilai kebenarannya. Dengan demikian, tabel ini mencangkup semua kemungkinan kombinasi nilai kebenaran. Umumnya, setiap pernyataan memiliki dua jenis nilai, yaitu benar dan salah. Dalam banyak kasus penggunaan tabel kebenaran, simbol 1 digunakan untuk melambangkan nilai benar, sedangkan simbol 0 mewakili nilai salah. Jenis-jenis tabel kebenaran terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu negasi. Negasi adalah lawan atau kebalikan pernyataan tertentu. Pernyataan biasanya diberikan simbol P dan Q. Lalu negasi dari pernyataan tersebut memiliki simbol negasi P. Yang kedua yaitu tabel kebenaran konjungsi, yang dimana berisikan gabungan dua pernyataan yang menggunakan dan sebagai kata penghubungnya. Dan yang ketiga yaitu disjunksi. Disjunksi memiliki dua sifat utama, yaitu yang pertama merupakan gabungan dua pernyataan, dan yang kedua yaitu memakai atau sebagai kata penghubungnya. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu tabel kebenaran implikasi, mencangkup dua buah pernyataan dan memakai jika dan maka sebagai kata penghubungnya. Selanjutnya yaitu operasi logika AND or NOT. Yang pertama yaitu AND. Operasi AND membutuhkan dua input dan satu output. Semua keluaran gerbang logika akan bernilai 1 jika semua masukannya adalah 1. Sementara itu, jika dari kedua input tersebut masukkan nilai 0, maka keluarannya akan menjadi 0. Untuk rumus keluaran dan masukan operasi AND dalam logika dasar yaitu Q sama dengan A dan B. Kita dapat melihat pada tabel yang dimana P bernilai true dan Q bernilai true, maka hasil akhirnya yaitu true. Dan apabila P bernilai true, Q bernilai false, maka hasil akhirnya yaitu false. Dan apabila nilai P bernilai false dan nilai Q bernilai true, maka hasil akhirnya bernilai false. Dan apabila P dan Q bernilai false, maka hasil akhirnya yaitu false. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu OR. Operasi OR adalah dasar operasi logika dengan keluaran yang semuanya menghasilkan nilai 1, kecuali jika inputnya semua adalah 0. Dan tersebut karena rumus OR menggunakan operasi plus Q sama dengan A tambah B. Seperti pada tabel, P bernilai true, Q bernilai true, dan hasil akhirnya adalah true. Dan apabila P bernilai true, Q bernilai false, maka hasil akhirnya itu true. Dan apabila juga P bernilai F dan Q bernilai true, maka hasil akhirnya itu true. Dan yang ketiga yaitu NOT. Operasi NOT merupakan sebuah fungsi logika yang bisa membalik variabel biner. Misalnya adalah jika kamu memberikan masukan berupa 0, maka keluarannya adalah 1. Begitu pula sebaliknya. Bisa dilihat pada tabel, apabila P bernilai true, maka NOT P bernilai F. Dan apabila P bernilai false, maka NOT P berupa true, yaitu kebalikan dari P. Selanjutnya yaitu perbedaan proposisi sederhana dan proposisi menyebut. Proposisi sederhana adalah kalimat yang hanya mengandung satu pernyataan terdiri dari satu subjek dan satu predikat, sehingga dapat dinyatakan dengan jelas sebagai benar atau salah.
Proposisi sederhana tidak memiliki struktur kompleks dan hanya menyampaikan satu ide. Setiap proposisi sederhana dapat dinyatakan sebagai benar atau salah, dan proposisi ini tidak dapat dipecah menjadi proposisi lain yang lebih kecil. Sedangkan proposisi majemuk adalah kalimat di dalamnya didukung oleh gabungan antara dua proposisi tunggal atau lebih. Proposisi majemuk di sisi lain adalah kombinasi dari dua atau lebih proposisi sederhana yang dihubungkan dengan operator logika seperti dan atau konjungsi atau disjungsi, jika, maka, atau implikasi, dan lainnya. Proposisi majemuk dapat dinyatakan sebagai benar atau salah berdasarkan nilai kebenarannya dari proposisi-proposisi pembentukannya. Selanjutnya yaitu hukum-hukum dasar logika proposisi. Ada yang pertama yaitu hukum identitas. Hukum identitas menyatakan bahwa setiap proposisi adalah identik dengan dirinya sendiri. Yang kedua yaitu hukum negasi. Hukum negasi menyatakan bahwa dari suatu proposisi adalah proposisi yang berlawanan. Dan hukum De Morgan menyatakan bahwa dua hukum yang menjelaskan bagaimana negasi dari konjungsi dan disjungsi dapat ditulis ulang. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.